Selepas sarapan penuh dengan semangat, kami berangkat menuju Kampung Pat menggunakan mobil bak. Tidak sesuai rencana awal, yang rencananya memakai motor saja. Karena menimbang kami akan menghabiskan waktu 2 malam, yang artinya kami akan membayar 2 malam untuk penitipan motor. Kebetulan juga ada yang nawarin siap antar jemput. Kami cuma mengganti ongkos minyak saja, 30.000 per orangnya. Yang jelas lebih irit dan tidak menanggung resiko. Hehe. Pagi ini cuaca benar-benar sangat cerah. Gunung Dempo tampak cantik dengan awannya yang melingkar. Menurut ilmuwan, jika ada awan yang melingkar, tandanya sedang ada badai di atas. Perjalanan terus menanjak dan berliku menyusuri kebun teh. Landscape Kota Pagar Alam tampak di kejauhan, diselimuti kabut yang menari-nari di atasnya. Indah sekali. Sepanjang jalan kami sibuk merekam dan berfoto di atas mobil bak. Mungkin orang yang melihatnya kami sangat lebay. Hehe. Sekitar 30 menit kami sampai di base camp Gunung Dempo. Di sini tampak sepi, tidak ada pendaki selain kami. Mungkin karena kami mendaki tidak di hari libur. Di sini kami menulis identitas masing-masing, tidak ada persyaratan seperti surat sehat dari dokter. Bahkan yang saya kaget, free, tidak dipungut biaya sama sekali. Di sini kami dijelaskan oleh salah satu petugas base camp tentang medan trek Gunung Dempo dan apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di Gunung Dempo. Nah, salah satu mitosnya tidak boleh mendaki satu kelompok berjumlah ganjil. Tapi kami ganjil. Ya mau gimana lagi, yang jelas niatnya yang baik-baik. Dan jalurnya ada yang longsor, harus berhati-hati, jangan egois. Jika tidak bisa dilewati lagi, harap turun kembali, kata petugas. Setelah beres dengan perasaan campur aduk, kami mulai berjalan menuju pintu rimba dan berdoa terlebih dahulu. Semua sebelum kita mulai pendakian kita, semoga kita diberi keselamatan dari berangkat sampai pulang. Sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Cobalah. Seiring kami melangkah, matahari kian merangkak naik. Mulai terasa sedikit panas di kulit kami. Oke kawan-kawan, kita start jam 8 kurang 5 menit pintu rimba. Mantap, cuaca lumayan, udah mulai panas. Kami sedikit dalam. Udah mulai panas. Sekitar pukul 8 pagi kami memulai pendakian. Semangatin kami ya. Tulis di kolom komentar. Langkah yang mantap dan dihantui benak yang ragu. Setiap memasuki hutan belantara, perasaan saya selalu sama, takut. Apalagi beberapa bulan sebelum kami mendaki di daerah sini ada harimau ngamuk. Bahkan korbannya tidak cuma satu.
Disitulah setiap langkah kami seperti ada yang mengawasinya. Baru beberapa menit berjalan, kami bertemu sekelompok pendaki yang turun. Singa, Bahaya. Singa, Bahaya. Dari Palembang. Oke, tetap. Dah. Bunga apa tuh, Man? Hei, bunga apa tuh, Man? Siapa ya? Mas, Bunga apa tuh? sendirian aja mas. Bunga apa teman? Mika, harus ini. Apa itu? Yang mau nemenin silakan komen di bawah. Ya, Yang mau nemenin. Siapa ini? Mika apa Rani? langsung aja ya. Nah, yang mau nemenin WA-nya komen. apa IG? 13. Biar kita saling mengenal lebih dekat. Wow. Kami terus melangkah dan disertai terik matahari. Trek yang kian terjal kami lalui dan akhirnya sampai di shelter 1. Di sini kami tidak berlama-lama karena mengingat perjalanan masih sangat panjang. Perjalanan shelter 1 dari pintu rimba tuh 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Mas, shelter 1. perjalanan gimana? Ya lumayan melelahkan. 1,5 jam. Ya. 1 20 menit, 1 jam 20 menit sampai Itu termasuk lumayan cepat lah. dari pintu Rimbara. Dari pintu rimba. Perjalanan gimana? Lumayan. Agak ada landai dikit aja, tidak? Cukup lah. Cukup. Yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Nah, mungkin kita istirahat berapa menit? Kita 15 menit lah. Satu batang enggak? Satu batang kita istirahat. Oke. Tapi nggak ada yang merokok ini. Enggak ada. Nanti lanjut lagi. Sampai bertemu di shelter 2. Tap. Ayo. Cibi. Ye. Oke. Tap. Setelah istirahat beberapa menit, kami melanjutkan pendakian menuju shelter 2. Jadi saya saranin buat kawan-kawan kalau mau naik itu jangan bawa carrier semua. Ya. Itu bawa tas daypack kecil. Jadi kalau lelah bisa gantian. Jangan egois. Biasanya kan kalau pemula harus bawa carrier semua biar keren. Nah itu nanti menyusahkan diri sendiri. Oke. Semoga bermanfaat. Hei, Oblo, organisasi kota Kaliomah. Kalau siapa lah? Santai saja Bung, perjalanan Anda masih jauh. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Kira pertama dengan shelter 1, shelter 2. Lanjut. Masih. Sedikit panas. Cuaca piro Mas kira-kira? 30 derajat kan? Sekitar itu kira-kira. Lumayan, tapi masih dingin lah. Soalnya masih jam 10 kurang 10. Jadi masih dingin. Mas Amin, ini pendakian perdana baru ke Tempo. Gimana? Lumayan. Belum gimana sih, soalnya belum sampai puncak. Oh. Enggak, ini apa treknya gitu nah. Ya, treknya tuh di awal tuh masih kalau awal-awal tuh mudah lah, tapi di pertengahan tuh Awal-awal terjal. bahagia kan? Makin lama makin terjal ya. Makin lama menderita. Seperti Tapi gimana ini? Ya. Ini gimana? Sampah itu jangan dibuang, bawa. ini mau dikumpulin. Ah, jangan ini. Ini jangan dicontoh ini. Pendakian perdana. Heeh. Keril berapa 70 liter ya? 75 perdana. Mewah. Perdana langsung bawa segini. Wah, Isi hanya matahari. Mas, terbaik lah pokoknya. Terbaik. Apa? Doain ya kawan-kawan. Mudah sampai dengan selamat, pulang selamat. Semoga ini jadi hobi. Pendakian pertama jadi hobi. Candu. Nah, itu senior yang itu ujung. Mas Rian, IG-nya siapa, Mas?
@rian_meong. Mantap, di follow ya. Fotonya ecer sah 1.300.000. Oblo, organisasi bocah Lalioma. Mari jaga kelestarian hutan kita agar anak cucu kita bisa ikut menikmati. Mari jaga pacar kita karena setiap tikungan ada. Samin, ya. Gimana? Ini kan mendaki apa perdana. Jadi apa motivasinya mau ikut mendaki rombongan senior-senior ini? Ya penasaran aja. Enggak maksa. Nggak ada masalah. Sebenarnya kan sih nggak tahu sih. Nggak ada masalah. Enggak enak sama kawan aja kan. Juga ingin berbanyak pengalaman di dunia alam. Pengalaman buat apa? Buat kita kan anak cucu lah. Kalau ini sebelumnya emang suka traveling apa gimana? Ya traveling sih suka jalan-jalan kayak ya apa touring tapi nggak harus ikut komunitas. Yang penting nggak ngumpul, yang penting touring. Asli mana? Jawa mas. Apa? Jawa. Dari Jawa. Iya. Tapi tinggalnya sekarang di Bengkulu Utara. Oh, Bengkulu. Pernah aku ke Bengkulu. Karena rumahku juga di Bengkulu. Baru sadar mas. Kita udah lama. Ini saran buat pemula, mas kan pemula, jadi sarannya buat pemula gimana? Ya siapkan diri sebelumnya. Apa persiapannya sih? Olahraga. Move Fisik. on. On. Itu penting move on. Yang penting naik gunung tuh jangan karena patah hati. Karena nggak boleh naik gunung patah hati, di atas happy, ke bawah Bunuh diri. happy lagi gitu. Jadi harusnya happy dulu. Kalau ke, Ikhlas niatnya tuh yang baik. kalau ke Gunung Patah Mantap, boleh kita lanjut. Gimana? Izin orang tua? Nah itu mungkin buat kawan-kawan yang belum baru pemula kan sumpah buat izin tuh susah sih. Iya. Apalagi Penting. yang perempuan kan. Nah, Izin. yang jelas kalau punya ujian tuh harus minta izin lah sama orang tua. Nomor satu harus izin sama orang tua buat pemula sama orang tua tuh. Karena doa orang tua tuh mantap. Nggak ada duanya. Kita lanjut sampai set kedua karena ini belum sampai set kedua di pertengahan set satu set kedua. Lanjut kita ini udah lapar. Nanti perkiraan di set kedua kita makan 9 buat logistik buat nambah tenaga untuk ke set 3. Mantap. Trek begitu menyiksa, harus merangkak dan akar pohon membuat kami kesulitan untuk melangkah. Akhirnya kami sampai di shelter 2. Di sini kami istirahat lebih lama. Ngomong. Shelter 2. Shelter 2 kita capai. Sampai shelter 2 kita. Perjalanan. Tadi kita di shelter 1 berapa jam? Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Tanyain gimana? Kita jam 10 dah, 10. Kita jam 11. Pas 1 jam kayaknya. 1 jam malah. Pas 1 jam. Dari shelter 1 ke shelter 2 1 jam. Apa treknya gimana? Lumayan nih, tanjakan lemarinya aduh. Oh, ya ada tanjakan lemari tadi ya. Ya. Dia tuh ada 2 jalur tadi ya. Iya. Kita ambil yang Sebelah kanan. yang sebelah kanan. Yang tidak melewati tanjakan lemari, tapi masih kerasa capeknya. Mantap. Ois, kan contoh itu. Terbaik itu di gunung kayak gitu. Nyampah. Ini chef Iyo. Ini yang tadi Mas Amin. Nanti kita cobain masakan Mas Iyo. Seberapa enaknya, oke? Nanti kita review juga. Nanti di camp apa? Tenda kita. Kita camp di mana? Mas? Di Pelataran. Jadi tungguin, oke? Tetap. Oke, kawan-kawan. Sekarang kita di shelter 2. Rencananya kami akan rehat sejenak. Kita ngopi-ngopi, ambil air karena shelter 2 itu ada sumber airnya. Ambil air buat nanti ngecamp, buat masak. Ya kira-kira 1 batang 2 batang rokok. Nah, untuk ambil air kita tugaskan sama bos. Serip. Nah, ini ambil air sama. Mas, Serip, berapa ini dari shelter 2 ke sumber air? Sekitar 150 meter lah. Berarti cuma 2 menit paling lah. Nggak nyampe lah. Nggak nyampe kayaknya barusan tadi kita. Ya. Nah mungkin itu nanya. Deket lah cuman sumber airnya.
juga melimpah lumayan lah. Padahal ini musim kemarau lah. Enggak ini hujan. Tapi tadi malam tuh perkiraan hujan, soalnya trek agak basah ya mas. Jadi tadi malam perkiraan hujan ini. Tapi mudah-mudahan sampai besok cerah lah ya. Untuk isi tenaga cuy. Kami. Ayo. Dapat ini. Setelah perut kenyang, kami melanjutkan perjalanan. Oke, kita lanjut dari shelter 2 jam 12 lewat 10. Mudah-mudahan sampai puncak. Kami melangkah begitu lambat karena trek dipenuhi akar pepohonan. Harus ekstra hati-hati, takutnya terpeleset jatuh dan fatal akibatnya. Sarip, ini nih kalau ada pilihan nih loh. Seandainya ada pilihan, nikah apa naik gunung? Ada naik gunung istilahnya kemana gitu, gratis. Kalau itu gimana? Nikah apa? Pilih nikah kalau disandingkan jodohnya. Nggak naik gunung. Naik gunung besar-besar lagi kan bisa. Kalau Kalau nikah udah ada temennya mau gunung mana aja ayo. oh ya berarti. Oh ini bos. Oke, perjalanan tadi dari jam 12.10. dari shelter 2 12 lewat 10, sekarang jam 1 lewat 5. Kan gila. Katanya sebentar lagi sampai Penataran. Jam. Nah, bukan sampai puncak. Budak. Nanti sampai puncak kita turun lagi ke pelataran. Selama mendaki dari shelter 2, kami tidak menemui jalur yang landai, selalu menanjak. Tempo the best lah pokoknya. Kalau yang mau ke sini mantap lah. Best banget. Kaki mulai terasa pegal, puncak pun tak kunjung terlihat. Terik matahari yang selalu menyertai langkah kami, namun suhu terasa dingin di kulit. Kami sampai Cadas. Di sini tampak pemandangan yang cantik. Sejenak menikmati, kami melanjutkan langkah. Baru beberapa menit berjalan, tampak jalur yang longsor. Angin begitu kencang, dan kami di sini tidak banyak mendokumentasikan, lebih mengutamakan keselamatan karena jalur yang sangat curam. Harus memaksa kami memakai tali webbing. Setelah melewati trek yang longsor, suhu di sini mulai terasa dingin. Saya dan kawan-kawan memutuskan untuk memakai jaket, bahkan mantel sekalipun. Sekarang kita udah ngelewati apa? Cadas tadi. Udah ngelewatin Cadas, tinggal makam apa tadi itu lupa aku. Yang jelas makam Perintis. Yang jelas kita kisaran 2 jam lagi dari Cadas. Treknya lumayan sih. Nah untuk jam sekarang jam berapa? Itu jam 2.30. Mungkin insya Allah sampai jam 4 kita.
Setelah sampai makam, kami kembali mendaki. Karena lelah, pikiran buruk menghantui kami. Kenapa puncak tak kunjung terlihat? Kami berusaha fokus dan mengusir pikiran yang tidak-tidak. Langkah demi langkah kami lalui. Akhirnya sampai puncak juga. Oke, kawan-kawan, kita sampai puncak jam 3 kurang 20. Tadi jam dari pos 2 itu jam berapa? Jam 12 lewat 10 dah. Ya. Berarti 2 jam. Taruhlah 2 jam lah. Sampai puncak 3159 mdpl. Nah, di puncak ini ada simpangan yang ke arah sana. Ke arah Tugu Rimau. Arah belok mana? Kiri? Kanan. Kanan. Kanan turun lagi ke Tugu Rimau. Nah, yang turun arah ke Kiri. Pelataran. Yang kiri itu arah ke Turun ke Anataran. kiri, arah Pelataran. Nah, udah Pelataran. Nah, insya Allah kita ngecamp di situ. Ya. Oke. Tungguin aja guys.